Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara semua yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya ya Tuhan, ini anugerah daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami juga mampu mempraktikkan setiap pengajaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kami. Biar Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong berikan kami hikmat untuk memahami setiap firman dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara semua. Ya, terima kasih untuk responnya yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Ya saudara, di minggu ini kita mau belajar tentang satu hal yang sederhana yang sebenarnya sudah sering dibahas gitu ya oleh hamba Tuhan. Jadi ceritanya gini saudara, waktu itu saya lagi memikirkan kira-kira lagi memikirkan kemudian merenungkan apa yang saya mau sharingkan untuk di awal tahun ini gitu ya. Apa yang saya mau khotbahkan di awal tahun ini. Saya coba ingat-ingat kayak ada sesuatu yang saya mau share tetapi saya lupa gitu. Sampai satu kali saya bangun di pagi hari gitu ya, bangun tidur gitu ya. Lalu saya baru ingat, oh iya ini yang saya mau share ke Bapak Ibu Saudara semua. Karena setiap pagi, hampir ya, saya nggak mau berani bilang setiap hari gitu ya, atau setiap pagi. Karena mungkin pernah ada bolongnya juga kalau telat bangun gitu kan ya, pasti pernah telat bangun juga. Ya, jadi hampir setiap pagi saya itu kalau bangun, ini mulut kayak langsung mengeluarkan ucapan yang udah ada patternnya gitu saudara, yaitu terima kasih Tuhan, thanks God. Terima kasih Bapak. Jadi saya membiasakan diri, memang itu jadi udah kebiasaan aja ya gitu ya, untuk mengucap syukur secara pribadi tentunya di waktu pertama kali bangun saudara. Jadi waktu bangun, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk hari ini, terima kasih kalau saya masih boleh hidup, dan terima kasih kalau saya masih dalam keadaan yang sehat. Nah jadi bersyukur, mengucap syukur itu yang biasanya memang saya lakukan di pagi hari saudara. Karena orang paling rentan sebenarnya pada saat dia lagi tidur. Kita kan ya ada maling, mungkin ada dirampok, beberapa orang ada yang mungkin dibunuh gitu kan ya, kayak cerita-cerita di film gitu kan ya. Beberapa orang juga ada yang meninggal. Nah itu bisa saja terjadi karena memang manusia paling rentan waktu dia sedang tidur. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada self defense-nya gitu saudara. Nggak bisa ada pembelaan diri, nggak bisa kalau ada lawan nggak bisa mukul, kalau ada perampok nggak bisa membalasnya, kira-kira kayak gitu. Nah untuk itu kalau bisa bangun di pagi hari, saya selalu berusaha belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu kesempatan. Apalagi kalau bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Karena tentu dari kita mungkin saya sendiri juga pernah mengalami bangun pagi tapi dalam keadaan yang sakit. Itu kan nggak enak ya gitu saudara. Tapi apakah di situ nggak bisa bersyukur? Tentu di situ kita tetap bisa belajar untuk mengucap syukur. Di aktivitas yang lain seperti ya ini maaf kata ya saudara ya. Kalau saya lagi pup gitu ya, lalu berhasil mengeluarkan habis ngeden gitu, terus berhasil mengeluarkan kotoran gitu. Itu biasanya ini mulut langsung dengan sendirinya otomatis ngomong terima kasih Tuhan. Karena kayak mengeluarkan kotoran dari tubuh ini kayak enak, kayak lega ya, plong ya gitu. Jadi terima kasih Tuhan gitu. Nah kemudian kalau apa lagi saudara? Olahraga. Kalau saya biasakan kalau olahraga kayak ada push up atau sit up gitu di lantai gitu kan ya, pakai matras yoga gitu. Nah kalau habis olahraga itu bisa bangun, itu saya juga berusaha mengucapkan terima kasih Tuhan gitu.
bersyukur gitu ya. Dan di beberapa kesempatan lainnya gitu ya, saudara. Kalau lagi mandi, bahkan saya lagi mandi aja ya, kalau air dingin itu menyirami tubuh yang kotor gitu ya, saya biasa juga mengucap syukur, saudara. Biasanya gitu ya. Nggak selalu sih, kalau yang mandi itu nggak selalu, kalau yang olahraga nggak selalu. Cuman yang terbiasa itu yang kalau di pagi hari, sama kalau lagi ngeden, itu hampir setiap kali gitu ya, saudara. Nah, saya percaya bahwa mengucap syukur di dalam segala hal atau di dalam segala keadaan yang dimaksud oleh firman Tuhan ya kira-kira seperti itu, saudara. Jadi dalam hal apa saja, dalam kegiatan apa saja, seharusnya kita bisa mengucap syukur gitu. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam aktivitas kegiatanmu sehari-hari. Itulah yang harusnya kita lakukan, saudara. Nah, tapi kita perlu ingat juga, saudara, apa yang saya share tadi, apa yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara semua, yang barusan saja, itu semua berkaitan dengan hal-hal yang positif, kalau nggak hal-hal yang netral gitu ya. Nggak ada yang hal-hal yang tidak ada cerita tentang hal-hal yang negatif, maksud saya gitu. Jadi semua itu positif, semua itu hal-hal yang netral, yang siapa saja rasanya juga bisa melakukannya gitu, saudara ya. Nah, pertanyaannya adalah, kan firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Apakah kita mampu bisa mengucap syukur waktu keadaannya tidak baik? Apakah kita bisa mengucap syukur terima kasih Tuhan, padahal lagi nggak ada uang tuh? Waktu kita lagi bokeh, atau bahkan kalau saudara yang sedang jualan, nggak ada yang beli nih di hari ini, saudara apakah mampu mengucap syukur? Apakah kita mampu terima kasih Tuhan karena hari ini tidak ada orang yang membeli gitu, atau apalah kata-katanya, yang penting ucapan syukur gitu kepada Tuhan? Apakah kita mampu melakukannya, saudara? Waktu situasi sedang tidak mendukung gitu ya. Kalau mampu, kapan terakhir kali saudara melakukannya gitu ya? Lagi bokeh atau lagi sakit lah. Lagi sakit, terima kasih Tuhan Yesus. Kayak jarang ya, saudara ya. Mungkin ada ya gitu ya. Atau tiba-tiba kalau saudara bekerja di suatu perusahaan, gaji dipotong karena keadaan seperti ini. Saudara apakah langsung bisa mengucap syukur? Terima kasih Tuhan Yesus. Gaji dipotong. Untung dipotongnya cuma sekian persen, nggak sampai 100%. Untung masih bisa dapat gaji, nggak sampai dipecat atau dikeluarkan gitu. Apakah kita tetap bisa mengucap syukur di saat keadaan kita sedang tidak baik, saudara? Kalau yang masih muda lagi ditolak sama pas lawan jenisnya, sama orang yang kita sukai, apakah kita mampu mengucap syukur saat itu? Kita lagi sakit hati dengan seseorang, apakah kita juga mampu mengucap syukur, saudara? Tapi satu hal yang pasti ya, yang saya percaya bahwa jika memang ini adalah suatu perintah dari firman Tuhan, dari Alkitab, seharusnya kita juga mampu melakukannya, saudara. Seharusnya kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, sekalipun mungkin memang keadaannya tidak baik, saudara. Keadaannya tidak mendukung. Nah, cuman pertanyaannya gimana caranya? Bagaimana cara kita bisa mengucap syukur di saat situasi sedang sulit, saudara? Untuk itu sebelumnya saya mau mengajak saudara memahami kitab Tesalonika ini lebih dalam dulu ya, saudara ya. Kita hanya ambil 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang tadi saja, tapi saya pengen mengajak saudara memahami latar belakangnya dulu. Jadi kira-kira gini, saudara, penulis Tesalonika ini kan adalah Rasul Paulus ya. Tadinya nih jemaat Tesalonika tidak mengenal Tuhan, atau bisa disebut dengan bangsa kafir lah. Namun kemudian Rasul Paulus datang menginjil gitu ya. Biasanya kan nggak sendirian juga sih, ada yang lain. Tapi sorot utamanya adalah Rasul Paulus menginjil tuh, menginjil. Kemudian ada yang mereka jadi percaya, ada juga yang tidak
percaya gitu saudara. Nah, tetapi di saat dia di Tesalonika, Rasul Paulus di Tesalonika, itu suatu ketika di dalam kitab Kisah Para Rasul ya saudara ya, itu ada perencanaan atau penganiayaan terhadap Rasul Paulus. Rasul Paulus ini sejak jadi Kristen ya, itu nggak ada hal baik rasanya di dalam hidupnya gitu ya. Ya paling hal baik itu waktu dia menginjil, waktu dia dapat teman, waktu bisa melayani bareng dengan teman-temannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi maksud saya keadaannya tuh selalu di dalam keadaan yang situasi sulit melulu gitu saudara. Karena waktu dia bertobat aja itu udah ada yang mau kejar-kejar dia untuk membunuh dia saudara. Nah di Tesalonika ini ada yang mau kejar-kejar dia juga saudara. Ada yang mau menganiaya si Rasul Paulus juga saat itu. Kemudian karena ancaman tersebut, dia melarikan diri, saudara, dari Tesalonika tersebut. Nah, jadi sekitar dia pelayanan di Tesalonika itu kira-kira cuma 2-3 minggu doang. Ya. Tetapi walaupun 2-3 minggu, itu buah yang dihasilkan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika ini benar-benar bertumbuh di dalam kekristenan, saudara. Nah, jadi waktu dia keluar dari Tesalonika, waktu dia melarikan diri dari Tesalonika, dia memikirkan apa yang terjadi kepada jemaat yang baru itu. Gimana ya jemaat yang baru itu ya? Mereka kan baru percaya ya kepada Tuhan ya gitu. Apa yang terjadi nih baru ditinggal, padahal baru sebentar 2-3 minggu doang. Ya singkat cerita akhirnya ternyata waktu itu dia bertemu dengan beberapa orang Kristen, lalu kemudian dapat kabar kalau memang ternyata jemaat di Tesalonika ini mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Nah, di situ Paulus pun sukacita, kemudian dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Isi surat itu saudara, kalau di kitab 1 Tesalonika, kalau saudara baca ya, ada Alkitab edisi studi atau Alkitab yang menerangkan tentang latar belakang Tesalonika ini saudara, atau buku-buku lainnya lah ya, itu dijelaskan paling nggak ada tiga penekanan yang di dalam kitab Tesalonika itu. Yang pertama itu Rasul Paulus mengajarkan tentang doktrin-doktrin yang memang tidak sempat diajar sama dia, kan sebentar doang ya dia menginjil ya di sana. Yang kedua, Rasul Paulus juga mengajarkan tentang hidup kudus gitu. Yang ketiga, Rasul Paulus juga mengajarkan kepada mereka untuk tetap tabah di dalam penderitaan atau juga tekanan. Karena mereka sedang di bawah tekanan, saudara. Mereka sedang di bawah penderitaan di situ. Mereka sedang dalam situasi yang sulit gitu ya. Jadi walaupun mereka bertumbuh imannya, mereka tuh sebenarnya lagi dimusuhi tuh. Banyak musuhnya, orang-orang sekelilingnya gitu saudara ya. Ya mungkin kan orang-orang juga tahu, wah ini yang mimpin Rasul Paulus nih, Rasul Paulus kan begini dan lain sebagainya. Ya jadi bahan incaran juga walaupun Rasul Paulusnya kagak ada gitu kan ya. Nah cuman yang ketiga, waktu Rasul Paulus sedang membahas tentang supaya ayo kamu tetap tabah ya di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan, Rasul Paulus itu kasih kuncinya, salah satu kuncinya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan pengajaran untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal ini dia berikan di saat situasi kondisi jemaat Tesalonika ini sedang dalam keadaan yang sulit. Di bawah tekanan, di bawah aniaya, dimusuhi oleh orang sekelilingnya dan lain sebagainya. Jadi bukan waktu lagi enak saudara, waktu dia ditekan, waktu mereka di dalam penderitaan gitu. Aneh bukan? Disuruh bersyukur bukan waktu lagi baik, tetapi disuruh bersyukur waktu mereka sedang di bawah tekanan ataupun penderitaan. Pertanyaannya adalah gini, apakah dengan kekuatan manusia itu jemaat Tesalonika mampu mengucap syukur dalam segala hal? Atau apakah dengan kekuatan manusia saudara dan saya mampu mengucap syukur dalam segala hal? Waktu lagi sulit, di bawah tekanan, di bawah penderitaan, ekonomi keluarga lagi sulit, apakah kita mampu mengucap syukur di saat hal itu sedang terjadi? Saya pikir kita pun juga akan sulit melakukannya, saudara. Nah, untuk itu, di dalam membaca firman Tuhan, kita perlu melihat keseluruhannya, saudara. Jangan mengambil hanya satu kata atau dua kata saja.
Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 jelas ditulisnya apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi setiap orang tuh kadang cuman ambil yang depannya doang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya tahu mengucap syukurlah dalam segala hal. Cuman ya gimana caranya? Ini kan lagi sulit sekarang. Gimana bisa? Kan lagi sakit nih. Kan lagi nggak ada uang nih. Kan lagi bokeh nih. Kan di bawah tekanan nih. Di bawah penderitaan nih. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Bagaimana saudara? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kita bahas ini dulu saudara. Dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah artinya adalah Tuhan mau kita melakukannya. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam segala hal bukan hanya kehendak dari Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, tetapi ini adalah kehendak dari Tuhan. Rasul Paulus hanya penyambung lidah saja kepada jemaat Tesalonika dan juga kepada kita semua. Ini nih kehendak Tuhan loh, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau Tuhan memberikan suatu perintah kepada kita atau kepada jemaat Tesalonika di saat itu, artinya ya kita harusnya mampu melakukannya saudara. Harusnya kita bisa melakukannya. Contoh yang lain deh saudara ya, ini keluar dari tentang bersyukur ya. Di Alkitab di beberapa firman Tuhan yang lain juga diajarkan supaya kita bisa mengasihi musuh ya. Apakah kita mampu mengasihi musuh gitu ya? Kasihilah musuhmu gitu ya. Apakah mungkin? Lalu ada kata-kata juga doakanlah mereka gitu. Apakah mungkin kita bisa mengucap berkat hal-hal positif kepada orang yang kita nggak sukai gitu? Apakah mungkin gitu saudara? Tapi firman Tuhan jelas bahwa waktu memakai kata kasihilah musuhmu itu memakai kata agape atau agapau lebih tepatnya sih gitu. Artinya apa? Kasih tanpa syarat. Jadi waktu kita disuruh belajar mengasihi musuh kita, artinya apa? Kita belajar mengasihi orang tersebut tanpa syarat. Karena kalau pakai syarat ya susah dong gitu. Makanya waktu mengasihi musuh ya tanpa syarat. Gitu. Jadi walaupun dia orangnya kayak begini, walaupun dia begitu, walaupun dia negatif mulu, walaupun dia jahat sama saya, ya kasihilah. Gitu. Nah, maksud saya adalah kayak gini saudara. Itu adalah perintah dari Tuhan. Kalau memang itu perintah berarti harusnya kita juga bisa menerapkannya. Buktinya apa? Waktu mengasihi musuh, Stefanus itu bisa membuktikannya. Dia dirajam batu sampai mati. Sebelum dia mati dia sempat mengampuni musuhnya lebih dulu, saudara. Persis seperti apa yang dilakukan Yesus sebelum beliau meninggal, saudara, di kayu salib. Jadi Stefanus udah sempat mengampuni dulu, saudara, kepada orang-orang yang merajamnya. Jadi apakah manusia mampu melakukannya, mengasihi musuh itu? Ya mampu. Artinya kalau Tuhan kasih perintah, berarti itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Justru itu hal yang harusnya memang kita lakukan. Jadi balik ke bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal, walaupun keadaan sulit, apakah mampu? Apakah jemaat Tesalonika ini mampu? Mampu saudara. Karena itu bukan hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara ya. Dan mengucap syukur dalam segala hal ini adalah kehendak Allah. Jadi seharusnya ya kita bisa melakukannya. Masalahnya tetap ya gimana dong, kan lagi sulit nih. Jangan lupa kata-kata berikutnya. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya apa? Di dalam Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu ini artinya waktu kita melakukannya, mengucap syukurnya, itu ya di dalam Kristus. Apa itu di dalam Kristus, saudara? Di dalam Kristus ini yang pertama maksudnya adalah, ya terima dulu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidupmu. Karena kalau kita tidak ada Kristus di dalam diri kita, kita akan kesulitan untuk melakukan perintah tersebut, saudara. Karena ini perintah dari atas, dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, di dalam Kristus Yesus bagi kamu maksudnya yang pertama adalah terima dulu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dengan sungguh-sungguh. Apakah engkau sudah melakukannya saudara? Apakah kita semua sudah melakukannya?
Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pribadi, sebagai penyelamat. Karena gini loh, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan otomatis ada di dalam diri kita. Auto itu, saudara. Artinya apa? Keselamatan ini kan anugerah terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada umat manusia. Yang terbesar ya harusnya kita bisa mengucap syukur dong dengan yang terbesar ini. Jadi kalau sampai titik ini aja saudara bisa mengucap syukur ya atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, saya percaya saudara juga pasti mampu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun situasi saudara sedang sulit, karena yang paling besar aja Tuhan udah berikan kepada kita. Dan rasanya saya tidak perlu melanjutkan khotbah saya gitu. Cuman kan ya tetap sulit ya saudara ya. Nah untuk itu saudara, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita tetap di dalam Kristus Yesus saudara, maka kita perlu menjalin relasi dengannya. Ya kayak orang pacaran, nembak, terima, kemudian jadian. Abis jadian apa kediem-dieman? Ya kan kagak. Tapi ngapain? Ya berelasi, ngobrol, nongkrong, makan, bercanda, bertanya apa sukanya, warna apa kesukaannya, mobil apa kamu suka mobil apa, maksudnya gitu saudara. Cita-cita kamu apa, tujuan hidupmu apa. Kan kita semakin mengenalnya semakin dalam tuh, semakin mengenal semakin dalam. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu ya kita perlu menjalin relasi dengannya. Jadi menjalin relasi dengan Yesus tuh bukan hanya gembala saudara, bukan hanya pendetanya saja, tetapi ya kita semua sebagai orang percaya saudara. Kita perlu menjalin relasi dengannya. Dengan cara itu, maka Kristus Yesus ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Berarti apa? Jika Kristus ada di dalam diri kita, maka kita semakin mengenalnya karena kita mau terus-menerus menjalin relasi dengannya. Di situ kita akan sadar perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita sadar bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Buktinya apa? Kita bisa melewati tahun-tahun yang sulit yang sudah berlalu itu, saudara. 2020, 2019, 2018 dan sebagainya. Bersama Tuhan kita sudah melewatinya. Kita juga sadar bahwa Kristus akan memberi kita kekuatan di dalam menghadapi situasi sulit. Juga kita sadar bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Dan pengharapan memampukan kita untuk melihat hal-hal yang baik walaupun keadaannya tidak baik. Jadi di dalam Kristus itu berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita mendapatkan kekuatan yang bisa melahirkan pengharapan, saudara. Saya akan menyimpulkannya ya untuk 2 Tesalonika ini ya. Kuncinya, saudara. Kunci mengucap syukur di dalam segala hal. Kunci mengucap syukur dalam segala hal. Berarti yang perlu kita lakukan adalah menerima Yesus Kristus dulu ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan sungguh-sungguh tentunya. Kemudian dengan cara seperti itu maka kita menjalin relasi dengannya lebih erat lagi, dan di dalam relasi itu saudara akan semakin mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah itu, siapa Kristus itu. Dan maka kalau saudara semakin mengenalnya, maka saudara akan sadar bahwa di dalam Kristus itu terdapat kekuatan yang memampukan kita adalah Kristus untuk mengucap syukur di dalam segala hal, saudara. Dan kekuatan itu melahirkan pengharapan. Pengharapan melahirkan hal-hal yang positif. Dan salah satunya adalah mengucap syukur di dalam segala hal. Terima Yesus, jalin relasi dengannya. Kemudian di situ kita akan menyadari bahwa di dalam Kristus terdapat kekuatan. Dan kekuatan melahirkan pengharapan. Pengharapan membuat kita mampu mengucap syukur karena orang yang berharap itu adalah orang yang selalu melihat hal yang baik di depan sana walaupun di sini sedang tidak baik. Orang yang berharap dia punya iman, percaya bahwa ada sesuatu yang baik di depan sana, sesuatu yang baik di depan sana walaupun mungkin secara kasat mata sekarang situasinya sedang tidak baik. Dan orang-orang kayak gini pasti mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Amin, saudara.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada Kristus di dalam hidupmu? Apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi? Jika memang ya, emang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, apakah engkau menjalin relasi dengannya setiap harinya, saudara? Berkomunikasi, ngobrol dengannya, gitu ya. Apakah engkau semakin dekat atau jangan-jangan semakin jauh? Bagaimana keadaanmu sekarang ini dengan Tuhan? Untuk itu mari saudara yang terkasih, biarlah pertanyaan-pertanyaan itu menjadi renungan untuk kita semua. Dan kita mau belajar untuk memiliki komitmen yang baru di tahun yang baru ini. Supaya kita punya relasi yang lebih erat lagi dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan kita mau semakin mengenalnya lebih dalam lagi. Karena di dalam Kristus terdapat kekuatan yang mampu melahirkan pengharapan untuk melihat hal-hal yang baik. Walaupun keadaannya tidak baik, saudara. Disitulah kita mampu untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saya akan menutup dengan dua tokoh ya saudara. Satu tokoh Alkitab, seorang ahli teolog. Yang satu adalah Raja Daud. Udah gak asing lagi ya. Saya mau bacain dari Mazmur 9 ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan seperti ini saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saudara, kata aku mau bersyukur di situ dalam bahasa aslinya itu ditulis odeh, O-D-E-H, saudara. Nah, odeh ini maknanya adalah biarlah aku hendak bersyukur, ya. Bukan sekedar bersyukur tapi katanya biarlah aku hendak bersyukur. Jadi kayak ada keputusan untuk bersyukur, saudara. Kemudian atau biarlah aku hendak berterima kasih. Di dalam bahasa Inggrisnya ditulis I let myself to praise atau I let myself to give thanks. Biarkanlah aku berterima kasih. Biarkanlah aku bersyukur. Suatu pujian syukur kepada Tuhan yang diberikan dengan hati yang tulus, hati yang tunduk, dengan juga hati yang rela, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Pertanyaannya adalah, apakah keadaan Daud sedang baik saat menulis itu? Tidak, saudara. Justru sebaliknya. Karena justru di situ Daud sedang mengalami kesulitan hidup. Karena putra atau bayinya itu baru saja meninggal. Jadi latar belakang Mazmur 9 ayat 1 sampai 2 ini adalah kisah tentang Raja Daud dalam keadaan kehilangan putranya. Saya bacain kejadian aslinya di dalam 2 Samuel 12 ayat 22 sampai yang ke-23. Dikatakan, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi ke sana kepadanya. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Wah, ini statement iman yang luar biasa, saudara. Daud bisa bersyukur, bisa mengucapkan odeh. Aku hendak bersyukur, aku hendak berterima kasih. Apa yang mau diterima kasihin kalau keadaannya kayak gitu? Tapi Daud mau kasih tahu bahwa waktu kita bersyukur, maka itu tidak selalu dalam keadaan yang baik saja. Dalam hal situasi sulit pun dia bisa mengucap syukur. Dia mau mengajarkan pembacanya untuk kita semua itu bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun juga, saudara. Dia bisa melihat hal baik walaupun keadaannya tidak baik. Ucapan iman pengharapan itu jelas. Aku yang akan pergi kepadanya. Dia tidak akan datang kembali kepadaku. Saudara, itu luar biasa imannya. Dia sadar bahwa orang mati udah gak mungkin balik lagi. Tetapi dia percaya bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Suatu hari nanti ada pertemuan kembali dengan anaknya. Dia percaya, saudara. Dia bisa melihat hal yang baik walaupun keadaannya tidak baik. Bahkan situasinya sedang sulit banget, saudara. Anaknya meninggal, saudara. Tapi dia tetap bisa mengucap syukur, mengucapkan odeh.
dia membiarkan dirinya untuk berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sedang terjadi. Statement iman, saudara. Daud bisa melakukannya, harusnya kita juga bisa melakukannya. Amin, saudara. Terakhir, saya akan ambil contoh dari seorang ahli teologi bernama Matthew Henry. Dia seorang ahli teologi yang cukup terkenal, saudara. Saya juga mengoleksi beberapa bukunya berkaitan dengan eksposisi biasanya ya. Suatu kali di perjalanan hidupnya gitu ya, dia pernah dihadang oleh perampok dan pencuri, saudara. Di dalam buku hariannya dia menulis seperti ini. Aku berterima kasih kepada Tuhan. Ada 4 hal. Yang pertama, dia berterima kasih karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Jadi dia bersyukur, oke, this is first time, pertama kali aku dirampok. Jadi dia mengucap syukur karena dia baru pertama kali dirampok, saudara. Udah ngerasain, gimana yang ngerasa dirampok kayak gimana ya? Dia ngerasain gitu kali ya. Dia mengucap syukur untuk hal itu. Yang kedua, dia berkata, karena orang-orang itu hanya mengambil dompetku, bukan nyawaku. Dia bersyukur dia masih hidup. Materinya doang, duitnya doang yang hilang. Tapi dianya masih hidup dan bisa cari uang lagi. Kira-kira kayak gitu, saudara. Yang ketiga, dia berkata, karena meskipun mereka mengambil semuanya itu masih belum seberapa. Ya. Dia mungkin pikir, ya udah uang mah bisa dicari lagi ya. Tapi kan nyawa enggak gitu kan ya. Dan yang terakhir, yang keempat, dia berkata, karena saya adalah korban yang dirampok, bukan pelaku perampokan tersebut. Saudara, lucu ya. Dia habis dirampok, tapi dia bisa mengucapkan 4 alasan untuk mengucap syukur, saudara. Jadi bagi Matthew Henry, melakukan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting dari apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Jika ada Kristus di dalam hidup kita, maka akan selalu ada alasan untuk mengucap syukur sebenarnya, saudara. Karena Kristus yang selalu memberikan kita kekuatan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Kita mampu melihat hal-hal yang baik. Jadi secara manusia yang tidak terlihat, roh kita itu mentalnya sehat, saudara. Jiwa kita mentalnya sehat, saudara. Kita ini sehat. Kenapa? Karena kita memikirkan hal-hal yang positif terus-menerus. Kita bisa melihat hal yang baik, sehingga kita selalu mencari alasan untuk mengucap syukur ataupun berterima kasih atas kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan. Seperti itu, saudara. Dan pikirannya akan selalu positif. Jadi saudara, mengucap syukur itu bukan masalah keadaan, tetapi itu adalah masalah sikap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua di awal tahun baru ini ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, mungkin situasi yang kami lihat sekarang ini terlalu banyak kesulitan. Bahkan mungkin kami yang dagang, kami tidak melihat pelanggan ya Tuhan. Dagangan gak laku, ekonomi kami lagi turun, bahkan mungkin beberapa dari kami ada yang sakit, dan kami merasa keadaannya ini benar-benar bikin tidak enak ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, jangan sampai keadaan ini menguasai, mengendalikan kami, karena kami mau ya Tuhan, Kristus yang selalu menjadi pemimpin, Kristus yang selalu menyertai hidup kami ini ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan. Kami gak mampu, kami gak kuat kalau memakai kekuatan kami sendiri. Tetapi kalau ada Kristus, kami percaya ada kekuatan, dan kekuatan ada pengharapan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong sertai kami. Kau tolong ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus menyertai kami semua sampai kepada kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.